lagu tadi itu lagu pertobatan saya. Makanya. Jadi saya ingat sekali lagu itu lagu pendeta Roni Daud Simeon. Jadi saya dengerin itu dulu waktu sambil sakal. Dan terucaplah janji pertama kali itu di lagu ini waktu lagi Tuhan saya mau bertobat. Jadi saya berkata, sesama melakukan setia, melayani, mengasihi. Makanya tadi pas lihat, wah, teringat lagi janji yang terikrar di depan Tuhan waktu itu. Waktu segala sesuatu masih hitam, ya. Berat badan masih 50, ya. Sekarang 150. Baru 100 dari Tuhan. Mari kita langsung saja. Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-12 sampai 17. Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, perhatikan di Alkitab masing-masing. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yenima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kernata. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara lelaki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wow. Ketika kita baca ayat ini, Ayub 42 ayat 12 sampai 17, maka kita bilang, wah, Ayub ini manusia yang sangat berbahagia sekali. Ya, kitab paling tua di dalam Alkitab adalah kitab Ayub ini. Bahkan menurut penelitian sejarah, maka Ayub ini hidup di bawah zaman Nuh. Jadi Nuh, Ayub. Jadi ini kitab paling tua. Bahkan Ayub ini lebih tua daripada Abraham. Kalau kita lihat ayat ini, maka kita lihat, wow, begitu sukacitanya Ayub. Tetapi ternyata sukacita yang dialami oleh Ayub ini tidak serta-merta diterima dengan begitu saja. Ya. Ayub ini adalah contoh hidup pergumulan anak Tuhan yang realita. Ada tokoh-tokoh Alkitab lain, tetapi mereka hidup kalau bahasa orang seperti udah terlalu tinggi, dan kita nggak bisa lah nabi-nabi segala macam. Tapi kitab Ayub ini memuat kehidupan manusia dengan realitanya, sakitnya, susahnya, apanya. Jadi ketika kita membuat Ayub ini menjadi acuan hidup, maka tepatlah kita belajar kitab Ayub. Ya, kita sudah melihat ayat ini, tapi kita akan melihat ke belakang. Sebelum Ayub menikmati berkat ini, ada hal-hal yang dia lewati sehingga sampai di kondisi seperti ini. Mari kita lihat dulu siapa Ayub itu sebenarnya. Siapa Ayub? Nah, Ayub 1 ayat yang ke-1. Siapakah Ayub? Ayub 1 ayat 1 berkata demikian. Ada
seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang jumlahnya sangat besar. Terus sampai di orang itu adalah orang terkaya di sebelah timur. Wow. Luar biasa. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, plus terkaya di sebelah timur. Wow. Terkaya di Kelapa Gading, terkaya cuma kompleks, ini sebelah timur. Jadi di sebelah timur itu dia tuh paling kaya. Jadi bukan lagi daerah tetapi udah pembagian dunia. Sebelah timur dia itu paling kaya. Apakah selesai di situ? Ternyata orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatannya ini pun mengalami persoalan dalam kehidupannya, karena Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih spesial dari apa yang dia dapatkan. Makanya dia melewati proses-proses yang secara tidak langsung kalau kita perhatikan itu hampir mirip dengan apa yang akan kita alami atau yang sudah kita alami. Maka kita akan belajar apa yang menjadi solusi atau apa yang dijadikan jalan keluar oleh Ayub ketika persoalan itu datang. Ya, Ayub itu mendapatkan 3 ujian dari Tuhan. Yang pertama kita lihat. Yang pertama itu dia kehilangan anak dan hartanya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi di dalam Ayub 1 ayat yang ke-13 sampai 19, Bapak Ibu baca saja di rumah, catat dulu. Karena ini pendahuluan, kita akan maju. Jadi pencobaan yang pertama adalah Ayub kehilangan anak dan ditambah lagi kehilangan harta. Orang paling kaya loh dia, paling kaya di sebelah timur, dan secara beruntun di dalam pembelajaran Alkitab itu dituliskan di alurnya memang benar-benar beruntun. Jadi baru satu pembantu datang, lapor Pak, terjadi kebakaran, semua ladang habis. Baru mau berbalik, datang satu lagi, Pak, terjadi perampokan di ladang, semua domba habis. Baru berbalik badan, satu lagi datang, Pak, semua anak Bapak meninggal. Apa ini? Ayub ini manusia biasa. Apa ini? Kita tahu dan kita bisa mengambil posisi ini. Begitu, wow, besar sekali ujian ini. Besar sekali ujian ini, tetapi Ayub ini spesial. Kita lihat ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah dia mengalami, kalau tadi harta semua, ujian yang kedua adalah dia mengalami sakit penyakit. Ayub 2 ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Allah, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping benih untuk menggaruk-garuk badan sambil duduk di tengah-tengah abu. Masalah yang kedua adalah Tuhan izinkan, ya, ditimpanya Ayub ini oleh iblis dengan sakit penyakit, bara
Di dalam Alkitab, Kamus Besar Alkitab menuliskan bara itu adalah bisul sebesar bola tenis yang bernanah dan begitu gatal ya, sehingga Ayub tidak cukup menggarap itu pakai tangannya, dia harus memakai bukan beling sebenarnya. Bahasanya aslinya adalah tembikan. Jadi seperti tanah liat yang dikeringkan. Sampai gatalnya, sakitnya itu harus pakai beling, tembikan untuk digaruk karena begitu gatal. Dari telapak kaki sampai di kepala. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga ada di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Astagfirullahaladzim. Saya rasa dari semua yang terjadi inilah yang paling menyakitkan. Kalaupun susah kita sama-sama, itu kayaknya ada penghiburan. Walaupun harus hilang semua, gak apa-apa. Sakit pun gak apa-apa. Tapi kita tetap berdua, gitu ya. Tapi ini enggak. Disuruh mati, kutukilah alam. Saya rasa ini masalah yang ketiga ini adalah masalah batin. Waduh, lengkap sudah. Harta hilang, badan sakit, hati pun patah, sakitnya di mana-mana. Tapi kita lihat respon dari Ayub. Dan coba ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau sampai amin-amin Tuhan izinkan hal yang mungkin nggak sama tetapi mirip-mirip. Kalau Tuhan izin, bisa nggak kita menerapkan seperti Ayub? Mari kita lihat apa yang dilakukan Ayub ketika 3 persoalan ini datang. Di dalam Ayub yang ke pasal yang pertama, ayat yang terakhir. Di masalah yang pertama, yang Ayub katakan begini. Masalah yang pertama waktu dia kehilangan semua. Ayub berkata begini. Ayat ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang juga, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini respon dari Ayub ketika masalah itu datang dalam kehidupannya, ketika semua habis. Kalau harta mungkin masih bisa dicari lagi, tapi ketika harta itu habis dan diikuti juga dengan anak-anak yang dikasih meninggal, respon Ayub adalah dengan telanjang aku datang, maka kembali pun dengan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waduh, saya bilang ini. Dan Tuhan, ayat ini dikunci dengan Tuhan berkata begini. Ayat 32. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Ketika kita ada di posisi Ayub dan merasa bahwa kita sudah ada salah. Ini Ayub ini salah baik itu bukan kata-kata manusia, tetapi Tuhan yang berkata demikian. Dengan kelas seperti itu aja, Ayub masih diizinkan Tuhan untuk diuji.
Tetapi Ayub menang. Dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pun aku ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Puji Tuhan. Wah. Pelajaran pertama. Saya pernah dengar khotbah satu ustaz. Dia berkata begini kepada satu temannya, Pak, kalau mobil hilang sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Susah dicarinya, Pak, kredit lagi. Oke. Dia tanya, kalau mobil Bapak itu hilang, Bapak sedih nggak? Dia bilang, enggak, saya nggak sedih. Kenapa? Bukan punya saya. Nah, simpel. Kita ada karena Tuhan. Semua yang kita punya karena Tuhan. Anggap itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kita tidak akan sedih karena memang bukan punya kita. Karena itu semua karena kebaikan. Saya tiba-tiba dikirimkan video oleh murid saya. Video tentang orang yang sedang membuat suatu situasi untuk melihat respon dari orang lain. Jadi situasinya adalah ibu-ibu di kasir dan kakek-kakek yang menjadi customer belanja. Kakek-kakek itu belanja dengan koin banyak. Lalu kasir ini marah, Pak, kok belanja pakai koin banyak kayak itu? Kakek-kakek ini pelan banget itunya, sampai di titik dia lupa. Sampai dia nyerah. Ini kasih ngomel-ngomel terus. Ini situasi aja, ini orang lagi ngeprank. Tetapi ketika itu terjadi, di samping ada bapak-bapak bilang, sini saya bantuin. Oh, boleh. Terus kasirnya bilang, ngapain harus dibantuin? Dia bilang, apa-apa, karena saya pengen bantuin aja. Ketika habis itu ternyata ada uang kurang sekian. Lalu direspon dengan orang yang di belakang bapak itu. Ibu-ibu itu mengasih uang, nih saya saya pasir jadi seperti belanjanya. Lalu kasir ini bilang, kenapa harus membantu orang ini? Ibu itu berkata gini, setiap hari saya hidup karena kebaikan Tuhan. Apa salahnya saya berbuat baik buat orang lain? Saya lihat, mungkin itu prankan ya. Jadi orang itu memang membuat sesuatu untuk melihat respon orang. Tapi setiap saya lihat video itu, berulang-ulang kali saya lihat itu, berulang-ulang kali pun saya meneteskan air mata. Bahwa saya hidup karena kebaikan. Kenapa saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain? Kenapa saya harus menahan berkat untuk orang lain? Kenapa saya harus menahan segala sesuatu yang baik buat orang lain? Padahal saya hidup hanya karena kebaikan. Yang pertama, Ayub memberikan kita sebuah solusi ketika datang. Bersyukur karena dengan telanjang kita datang. Dengan pulang pun nanti kita akan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah. Wow. Yang kedua, ketika masalahnya sakit penyakit dan dia mengalami suatu kekerasan verbal dari istrinya, disuruh mati. Katanya ini menurut cerita istrinya ini orang Betawi. Jadi maaf, karena ada prinsipnya, katanya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melahirkan. Yang kedua, respon dari Ayub. Ya, ketika sudah habis harta, sudah habis orang-orang yang dikasih, ditimpa penyakit pula, terus lanjut disuruh mati pula sama istri. Aduh, luar biasa. Apa responnya? Kita lihat di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10.
Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara kepadanya itu pada istri. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dibalas sama Ayub. Ya. Disuruh mati, dia mau gila tuh. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan ini. Di masalah yang kedua kita melihat ada seperti kekecewaan yang secara langsung memang tidak terlihat. Ayub menggerutu, Tuhan kenapa sih? Saya udah saleh, saya udah jujur, saya tidak berbuat kesalahan. Anak saya udah mati, harta udah mati, itu pasti ada dipendam. Sampai dia berkata begitu, perempuan bodoh, masa kita cuma mau terima yang baik, sedangkan yang buruk enggak. Jadi di mindsetnya Ayub bahwa yang buruk itu pun Tuhan yang kasih. Realita manusia kecewa. Siapa kita yang gak pernah kecewa? Ayub pun kecewa. Sampai titik kecewanya ada di Ayub 2 ayat 3. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ini tingkat kekecewaan Ayub. Lalu dia berkata begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Realita manusia. Ayub juga manusia, gitu. Sah-sah saja ketika kita ada sesuatu kecewa. Sah-sah saja. Ketika kita udah melakukan segala sesuatu, tapi respon baliknya bukan sesuatu yang baik. Sah-sah saja. Kita bukan orang yang tanpa perasaan. Sah. Walaupun jangan terlalu lama. Jangan terbuai. Jangan terpuruk ke situ. Karena ketika kita terpuruk, menikmati kekecewaan, menikmati mengasihi diri sendiri dengan semua gara-gara lo, yang sebenarnya posisi kita yang benar, tapi karena terlalu lama kita menghakimi orang, lo yang salah, lo yang benar. Kita yang benar, tetapi karena itu kita ambil. Menikmati kesakitan hati kita, menikmati kesusahan kita yang ditimbulkan orang lain yang kita harusnya benar, tapi jadinya salah. Ayub ketika sampai di titik ini, dia langsung sadar. Dia langsung sadar dan merubah mindset pikiran. Coba kita lihat apa yang terjadi kepada dia. Dia merubah mindset pikirannya sehingga keluarlah satu ayat di dalam ayat Ayub 23. Ayat yang ke-10. Ketika segala sesuatu terjadi di luar pikirannya, ketika kekecewaan yang timbul dari sesuatu yang harusnya tidak terjadi dalam kehidupannya, dia terpuruk. Sampai di ayat lain dia berkata, hampir mati aku. Tapi dia tidak lama-lama di situ. Dia bangkit dan dia berkata demikian. Ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jangan menikmati. Jangan terlalu lama. Ingat, Tuhan
yang mengatur semua. Manusia boleh mereka-rekakan yang tidak baik, kata Yusuf. Tapi Tuhan membuat yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Orang boleh mengatur segala sesuatu untuk menjelekkan kita, membuat kita tidak nyaman, terserah. Kekecewaan terlintas, oke, kita masih manusia. Tapi bangkit, tinggalkan itu. Yakinlah bahwa kalau itu harus terjadi, kalau Tuhan izinkan itu harus terjadi, berarti Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan tidak cuma sampai situ. Ketika Ayub bangkit dan berkata bahwa dia itu sedang menguji, ini iman, itu belum terjadi. Belum terjadi. Tapi dia bangkit dengan lukanya, luka batin, luka pikiran, luka semuanya. Dia melontarkan itu dengan perkataan iman. Karena dia tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan timbul seperti itu. Itu iman yang keluar. Lanjut di ayat yang ke ayat 19. Ayat 25 dan 26. Berkata begini Ayub. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku, aku akan melihat Allah. Ketika semua terjadi, Ayub merespon yang pertama dengan terpuji nama Tuhan. Anak habis, harta habis, terpuji nama Tuhan. Ketika masalah yang kedua, dia ketimpa sakit penyakit dan ditinggal oleh semua orang yang dikasihinya. Istrinya, teman-temannya meninggalkan dia. Bahkan teman-temannya itu, kalau kita baca selanjutnya, teman-teman itu mencemooh. Karena teman-temannya pikir teman-temannya ini adalah teman-teman rohani, teman-teman seperjuangannya dia. Mindsetnya orang Israel, ketika ada orang yang ketimpa penyakit, maka dia sedang melakukan dosa. Itu mindset yang terjadi. Jadi mereka menghakimi Ayub dan berkata, apa yang kau perbuat? Dosamu terlalu banyak. Mana rasanya kita ya ada di posisi Ayub, dan disuruh mati sama istrinya, masih dikatakan sudah membuat dosa besar di hadapan Tuhan. Maka nggak salah ketika dia respon dengan sesuatu yang seperti ada komplainan sama Tuhan. Tetapi ayat mengatakan bahwa dia tidak bersalah dengan bibir. Jadi kalau mau ngeluh dikit-dikit ya apa-apa, Tuhan bilang nggak apa-apa. Ayub pun protes waktu itu, nggak apa-apa. Manusia yang penting nggak apa-apa. Apa yang terjadi ketika semua terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub mengeluarkan suatu pernyataan bahwa Tuhan yang tahu hidupnya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan dikunci ayat itu dengan Ayub 42. Ini ayat-ayat terakhir. Dan di penghujung kitab Ayub, ini ayat yang paling luar biasa. Bahkan kalau kita belajar di sekolah kita, maka ayat puncak dari kitab Ayub itu ini. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Kita lihat sejarah Ayub ini yang saya bilang tadi, ada di tengah. Dia ada di setelah zaman Nuh, sebelum zaman Abraham. Dan Allah Israel itu menyatakan pertama kali kehadirannya di zaman Abraham. Jadi zaman Nuh ini, Allah itu adalah cerita turun-temurun dari Adam, Habel,
turun ke Nuh, turun ke sini-sini sampai di zaman Ayub ini, bahwa mereka punya Tuhan, punya Allah yang disembah. Jadi nggak salah ketika Ayub bilang, dulu saya cuma dengar bahwa ada Allah. Cuma dengar dari oma opa cerita bahwa ada Allah. Tetapi ketika Tuhan izinkan ini terjadi, kalau dulu cuma dengar, hari ini saya lihat Tuhan langsung dengan persoalan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita melihat Dia secara langsung. Tidak hanya mendengar, oh di sana ada mujizat, oh di sana ditolong Tuhan, nggak sampai situ. Tuhan mau kita pun melihat bahwa Tuhan itu ada. Hari-hari ini kita tahu bersama, semuanya susah, segala sesuatu susah. Ya, dengan keadaan yang terjadi. Ngantri BBM aja harus pakai aplikasi gitu ya. Kalau enggak bisa. Segala sesuatu sepertinya ribet. Tapi justru saya boleh menyaksikan itu ada istri saya. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan di zaman corona ini sampai sekarang ini, tidak pernah kami diberkati Tuhan sebelum corona. Ini di zaman susah ini, justru kami sangat-sangat diberkati Tuhan. Jauh sebelum nggak ada corona, ya. Nggak ada corona kayaknya awal bulan datang, akhir bulan habis. Bulan sebelum corona, ada corona justru bisa lama. Bisa ini. Tuhan izinkan orang-orang memberkati kami. Orang-orang yang secara langsung ya nggak ada apa ya, maksudnya bukan kansnya untuk memberkati, bukan bos, bukan pimpinan, bukan apa. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami. Orang-orang yang menaruh kami di hati mereka memberkati kami. Dan kami bisa saksikan itu. Sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bukan dari keluarga orang kaya, tapi kami bisa menikmati semua karena kebaikan Tuhan. Justru di masa-masa ini, ketika orang-orang yang seharusnya ada di bersama kami, menopang kami, mereka meninggal. Gak apa-apa, silakan. Tuhan, bukan manusia kami ada kali ini, karena Tuhan. Kami bisa membuktikan kepada mereka, silakan, tinggalkan. Tuhan ada. Kami tidak pernah berharap pada manusia, tapi ketika kami berharap kepada Tuhan, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kami untuk bisa ini, bisa itu, justru ketika semua orang-orang yang seharusnya ada di belakang kami meninggal, tapi kami bisa menunjukkan sekarang, ya, kami bisa ada pelayanan, nggak banyak pelayanan kami rintis sendiri. Jemaat-jemaatnya berkati kami. Dan kami bisa menunjukkan itu. Orang-orang yang banyak, yaitu saya bilang, kalau mau menunjukkan kekesalan, bahkan, tapi nggak mau tinggal di situ. Nggak mau. Kalau saya tinggal di dalam itu, saya terlarut situ dan menikmati itu, ya udah terpuruk. Tapi saya bisa bilang bahwa Tuhan tahu jalan hidup. Kalau Tuhan itu izinkan itu terjadi, maka Tuhan akan membuat saya besar gitu. Dan biar semua orang bisa lihat bahwa saya ada karena kebaikan. Sama seperti Ayub punya iman yang luar biasa.
terjadi kepada Yusuf yang saya bilang tadi. Dia mempunyai iman yang visioner ke depan. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan berkata, ampuni saya karena saya sudah menjual. Ayub bilang bukan karena itu. Tapi memang itu rencana Tuhan. Saya harus lewatin dulu. Kamu jual, saya di ibu Potifar, difitnah, masuk penjara, baru bisa jadi nomor 2 dan seterusnya. Andaikan saya tidak lewati itu, maka saya tidak akan bisa memelihara satu bangsa besar, orang Israel. Kita berandai saja, tidak dijual Yusuf ke Mesir, maka orang Israel akan mati di situ. 12 suku akan mati 8. Tetapi karena Tuhan izinkan dia harus ada di Mesir, dia tinggal di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Itu ada rule, jalan yang Tuhan atur untuk mengangkat dia. Andaikan tidak, maka tidak akan hidup. Maka tidak ada cerita 12 suku Israel, karena mereka akan mati kelaparan. Tetapi bukan berarti rule itu berjalan begitu aja. Kita pun harus mempersiapkan diri untuk mengikuti aturan Tuhan. Yusuf memang sudah diatur Tuhan, harus begini, harus begini, tetapi dia menjaga hidupnya. Di rumah Potifar digoda sama istri. Kalau dia itu tergoda, ya hidupnya sampai di situ saja, menjadi seorang pelayan, pengawal, kepala pengawal kerajaan, sampai di situ saja. Tidak ada cerita tentang Yusuf. Tapi karena dia mempersiapkan hidupnya, dia menjaga dirinya, dia menjaga kehidupannya, sehingga rencana Tuhan itu berjalan step by step. Kalau kita mau melihat rencana Tuhan berjalan step by step di jalannya, jaga hidup kita juga. Jaga hidup kita juga. Jumat kemarin kita belajar tentang Simson, seorang yang luar biasa. Tetapi ketika dia tidak menjaga hidupnya, Tuhan meninggalkan. Sama juga dengan seorang perempuan yang sakit mendarah. Ini unik. Dia mempunyai iman yang sama seperti Ayub dan Yusuf. Ya, di dalam Matius 5. Saya singkat saja. Matius 5 ayat yang ke-30. Itu saya baca aja. Matius 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana begitu banyak orang berdesakan. Lalu kau bertanya, siapa yang menjamah? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Iman seorang perempuan ini imannya sama seperti Ayub. Bayangkan, perempuan ini tidak mengalami mujizat atas niat Tuhan. Maksudnya begini, perempuan pendarahan ini sembuh bukan karena Tuhan Yesus datang kepada dia dan sembuh, bukan. Perempuan ini mengalami mujizat karena imannya sendiri. Iman perempuan itu bisa menarik kuasa Tuhan keluar dengan sendirinya. Sampai Tuhan aja bingung. Loh, kok kerasa seperti ada kuasa yang keluar? Alkitab menulis itu. Jadi, selalu ada waktu untuk mujizat buat kita semua. Karena dengan iman kita bisa menarik kuasa Tuhan keluar dengan sendiri. Jangan pernah bilang saya menunggu mujizat. Mujizat itu bisa didapat dengan seorang panglima di Kapernaum
Pergilah di Kapernaum, ayat yang terakhir. Tuhan Yesus datang kepadanya di dalam Matius 5. Matius 5 menceritakan tentang seorang di Kapernaum, perwira seorang pejabat militer. Hambanya, pembantunya sakit. Dia meminta kepada Tuhan untuk disembuhkan hambaku ini. Lalu dia berkata, Yesus berkata, aku akan datang. Ya, Matius 8 ayat 7, 8 dan 10. Bisa dicek itu, nanti dibaca saja. Ketika dia bilang Tuhan Yesus sembuhkan hambaku, Tuhan bilang aku akan datang ke rumahmu. Tapi di ayat yang ke-10, ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu, Tuhan, tidak layak aku menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus kaget, dia bilang, iman seperti ini aku gak pernah temukan di orang Islam. Yesus saja berkata, oke, nanti saya datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Tapi iman dari perwira ini bilang, Tuhan gak usah repot-repot datang, cukup katakan sesuatu, maka hambamu akan sembuh. Mujizat itu sedekat itu. Mujizat dengan kita itu sedekat itu. Cukup Tuhan mengatakan sesuatu, maka hambanya akan sembuh. Hari ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dari kisah Ayub dan yang lainnya, bahwa selalu ada pertolongan untuk kita. Selalu ada pertolongan untuk kita. Walaupun memang ada masalah juga seperti realita Ayub, tapi buat kita masalah itu Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat Dia lebih jelas. Kalau waktu itu cuma lihat dengar-dengar, lewat masalah ini Tuhan ingin menunjukkan mukanya dalam hidup kita. Pelayanan kami di Rusun tiba-tiba ada yang pengen tutup. Segerombolan mereka datang ke tempat kami, tutup ibadah. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Dilaporkan pengelola, dibikin pertemuan dengan pihak lurah. Saya cuma berdoa, saya tidak bilang apa-apa, nggak ngomong ini begini, saya nggak ngomong apa-apa. Saya tidak membela diri. Saya cuma bilang Tuhan itu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mau dilepas, silakan lepas. Kalau Tuhan mau tetap jalan. Justru ketika ada orang yang mau mengacaukan pekerjaan Tuhan itu, dibuat pertemuan, ini kesaksian terakhir. Dibuat pertemuan dengan pihak lurah. Di situ pengelola rusun berkata bahwa tidak ada yang boleh melarang orang beribadah. Pihak kelurahan pun lewat Pak Lurahnya berkata, selama saya ada di sini, maka tidak boleh ada orang yang melarang orang lain beribadah. Saya tepuk tangan. Tapi saya nggak mau tepuk tangan di depan mereka, nanti mereka tambah kesel. Ternyata nggak sampai di situ. Mereka tetap protes sampai harusnya dikumpulkan dengan camat. Lalu Bapak Camat pun bilang yang sama. Selama saya ada di Kecamatan Palmerah, maka tidak boleh ada satupun orang yang melarang orang beribadah. Waduh. Saya bilang, ayo komplain lagi, nanti izinnya dari Jokowi untuk saya bikin pekerjaan. Silakan, sampai hari ini mereka berani. Silakan. Semakin izinnya keluar. Orang pertama saya cuma ibadah itu dengan izin RT, karena RT-nya saya, ya saya izinin. Karena RT-nya saya izinin untuk beribadah. Tapi dibawa sampai ke kelurahan, izinnya keluar dari kelurahan. Dibawa sampai kecamatan, izinnya keluar sampai kecamatan. Dibawa sampai gubernur, saya yakin itu izin. Karena yang saya layani adalah yang punya langit dan bumi. Yang saya layani justru yang mempunyai semua. Harus izin sama siapa? Iya, punya semua. Tapi sebagai orang yang beraturan, hari ini berjualan, cuma memang sayangnya ada aturan tidak boleh mengundang orang lain dulu. Karena masih masa pandemi, jadi pelayanan itu khusus untuk warga Rusun. Dan di sana ada
79 kakak untuk 79 unit untuk warga Kristen. Natal terakhir kemarin sekitar 150 orang dengan tidak perlu ada fasilitas karena pengelola sudah siapkan gedung serbaguna, kursi sudah ada, AC sudah ada, sound system sudah ada. Tinggal masuk, tinggal ditarik, tinggal nyanyi, semua dilengkapi. Mau ditinggalkan manusia, Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan pun tidak akan meninggalkan. Tuhan izinkan sesuatu, karena Tuhan ingin menunjukkan mukanya ke kita. Kalau dulu cuma dengar, hari ini Tuhan pengen tunjukin. Kalau dulu cuma tahu, Tuhan tidak mau kita cuma tahu, tapi Tuhan mau kita rasakan. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama.